Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Minggu kita hari ini 10 Mei, Minggu Kantate, firman Tuhan demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami
untuk membimbing dan menolong kami dalam menyanyikan dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang mensyukuri kasih dan anugerah-Mu. Engkaulah yang terpuji dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, hukum Taurat yang akan kita dengarkan dan kita serukan, ucapkan bersama-sama, yaitu titah ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Begitu ya adik-adik ya, kita sama-sama ya, kita 2, 3 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, kita tes dulu ya semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Sekolah minggu. Yes, I am. Dengan semangat ya adik-adik.
Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita angkat pujian sungguh bangga Bapa.
adik-adik kelas kecil, ketemu lagi nih sama kakak. Ada yang masih ingat kan kakak namanya siapa? Kita udah lama gak sekolah minggu, jangan lupain ya kakak-kakak sekolah minggunya. Siapa nama kakak? Lupa kan? Ayo coba ingat-ingat lagi, atau nggak tanya mama papa, kakak ini yang lagi ngajarin firman Tuhan namanya siapa ya? Aku lupa, aku udah kelamaan di rumah nggak sekolah minggu gara-gara corona jadinya lupa. Aduh pusing deh. Ya ketemu lagi sama kakak Tania. Hari ini kakak mau ceritain lagi tentang firman Tuhan. Judulnya mengabarkan Injil. Ayo adik-adik penasaran nggak siapa sih yang dibilang di sini mengabarkan Injil? Tapi sebelum kakak mulai, kakak mau tes dulu nih suaranya. Adik-adik ada yang udah beneran bangun atau masih ngantuk tapi udah megang handphone, udah megang laptop untuk dengerin kakak, atau udah bener-bener siap nih? Udah pada sarapan kan? Siapa yang belum sarapan? Tunjuk tangan. Aduh, sarapan dulu. Oke, minta mamanya. Mama mau makan dulu supaya benar-benar fokus dengerin firman Tuhan. Kakak tes dulu ya. Sekolah minggu. Apa jawabnya? Kok kakak nggak denger sih? Lupa lagi. Apa jawabnya? Ulang ya. Sekolah minggu. Yeay, betul. Tepuk semangat. 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 Selamat lagi dengerin cerita tentang siapa yuk? Ada yang bisa tebak? Minggu kemarin kakak cerita tentang apa? Ada yang inget? Jangan bilang pada lupa. Ayo udah seminggu nih, walaupun cuma beda seminggu tapi masa lupa? Kakak minggu kemarin cerita tentang apa ayo? Kakak kasih clue ya, namanya dari S. Siapa? Saulus. Betul, Saulus. Minggu kemarin kakak cerita tentang Saulus. Maka minggu ini kakak mau cerita tentang kelanjutannya si Saulus yang berjudul dengan mengabarkan Injil. Jadi minggu lalu, kalau adik-adik lupa kakak ingetin lagi deh ya. Minggu lalu kakak cerita tentang Saulus yang diubahkan supaya bertobat dari yang suka menganiaya dan menjahati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi baik, lalu mengabarkan tentang kabar gembira, yaitu kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Maka kelanjutannya adalah Saulus mengabarkan Injil. Ini dia judulnya, mengabarkan Injil. Kita cerita ya. Jadi dulu setelah Saulus diubahkan, lalu Saulus bisa melihat lagi, dia menjadi orang yang baik, lalu dia mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang dia temui. Lalu kalau dulu dia pergi dari suatu kota ke kota lain untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kali ini setelah dia bertobat, dia pergi dari kota ini ke kota yang lain justru untuk mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi dia punya teman yang bernama Barnabas. Siapa namanya? Barnabas. Jadi Saulus punya teman namanya Barnabas. Saulus dan Barnabas ini punya tugas untuk menginjili atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus waktu itu melakukan segala kebaikan dan mujizat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia. Lalu dia pergi nih. Kali ini misi mereka harus pergi dari gereja yang mereka tinggali. Lalu mereka pergi ke suatu kota yang Tuhan tunjuk. Lalu Tuhan perintahkan mereka untuk pergi ke kota yang bernama Seleukia dan ke pulau Siprus. Kota apa? Kota
Seleukia dan Pulau Siprus. Coba adik-adik sekali lagi, kota Seleukia dan Pulau Siprus. Ya, mereka berdua ditunjuk Tuhan untuk pergi ke kota itu dan ke pulau itu. Beda ya kota dan pulau ya adik-adik. Lalu mereka pergi ke kota itu dan ke pulau itu. Mereka berjumpa dengan banyak orang. Lalu mereka mulai berkhotbah. Mereka mulai menginjili. Mereka mulai mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mukjizat dan menolong banyak orang. Salah satunya yang terkenal yaitu ketika Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Saulus dan Barnabas menceritakan itu semua sehingga orang-orang yang mendengarkan itu langsung percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Mereka beriman bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong mereka dan Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Lalu ketika mereka sudah sampai ke kota mana tadi? Kota Seleukia dan pulau apa? Pulau Siprus. Jangan lupa ya adik-adik, jangan kebalik. Kotanya Seleukia, pulaunya Pulau Siprus. Lalu ketika mereka sampai, ada beberapa orang yang menentang itu dan berusaha untuk menghentikan mereka. Kira-kira siapa coba yang mau menghentikan itu? Siapa yang mau coba untuk menghadang mereka? Siapa? Pemimpin orang Yahudi. Ya, pemimpin orang Yahudi kenapa menghentikan mereka untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus? Karena pemimpin orang Yahudi tidak suka. Pemimpin orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sang juru selamat. Makanya ketika Saulus dan Barnabas ingin pergi ke kota Seleukia dan Pulau Siprus, mereka menghadang supaya Saulus dan Barnabas tidak bisa datang. Tapi apa? Kira-kira apa yang terjadi? Saulus dan Barnabasnya tetap diam ketika dihadang. Ketika mereka mau datang nih dihadang nih. Terus Saulus sama Barnabas gimana? Tetap diam atau balik lagi ke rumahnya karena diusir atau gimana? Mereka tetap berjalan ke kota itu. Karena apa? Karena kuasa Allah memenuhi mereka sehingga mereka tidak dapat dihentikan. Iya betul. Siapa yang menolong Saulus dan Barnabas? Tuhan Yesus itu sendiri dengan kuasanya. Dia menghadang semua orang yang menghentikan Saulus dan Barnabas sehingga Saulus dan Barnabas bisa masuk ke kota Seleukia dan Pulau Siprus. Udah datang nih mereka berdua udah datang. Lalu mereka pergi ke tempat-tempat ibadah dan berbicara kepada orang-orang bagaimana Allah telah bekerja kepada semua umatnya. Gambarnya kayak gini. Nih, yang mana Saulus, yang mana Barnabas? Ya, Saulus yang ini. Nih, ketika itu orang-orang semua gembira, orang-orang semuanya merasa terberkati dengan cerita mereka. Mereka langsung beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sang juru selamat yang menolong mereka dan menolong semua orang. Ya, ini Saulus dan yang Barnabas yang mana? Ini dia Barnabas di belakang. Oke, ingat mukanya ya. Ini nih Saulus dan ini Barnabas. Lanjut ceritanya. Oke, lalu pergi ke tempat ibadah dan mereka memberitakan Injil. Lalu mereka mengajarkan juga bagaimana tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa Katania, dosa adik-adik, dosa semua orang. Bagaimana Tuhan Yesus dengan rela berkorban dan begitu dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga ketika kita merayakan hari Paskah kemarin. Lalu ketika Tuhan Yesus juga kembali naik ke surga. Paulus dan Barnabas mengajarkan semua hal-hal yang baik sehingga orang-orang yang mendengarkannya terberkati. Lalu ketika Saulus dan Barnabas di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam menceritakan tentang cerita Tuhan Yesus, pemimpin orang Yahudi semakin marah.
Gimana sih, mereka berdua udah aku usir, udah aku hentikan, kenapa mereka tetap bisa datang? Pemimpin orang Yahudi itu marah. Lalu pemimpin orang Yahudi itu memutuskan untuk apa? Untuk menyerang dan melempari Paulus serta Barnabas dengan batu. Wah, adik-adik, hati-hati nih dengan Saulus dan Barnabas. Mereka mau dilemparin batu. Akhirnya Saulus dan Barnabas pergi ke kota baru. Mereka melarikan diri. Mereka hati-hati banget nih. Mereka gak mau dilempari batu, makanya mereka melarikan diri ke kota baru, di mana namanya untuk melanjutkan khotbah mereka tentang Tuhan Yesus. Kota apa namanya? Kota Listra. Sebut lagi adik-adik, kota Listra. Ya, kota baru itu adalah kota Listra. Jadi sebelum si pemimpin orang Yahudi itu menyerang mereka, Saulus dan Barnabas udah berhasil untuk melarikan diri ke kota Listra. Dari kota apa tadi? Kota Seleukia, kakak juga lupa. Kota Seleukia dan Pulau Siprus pindah ke kota Listra. Nanti kakak tunjukin gambar kota Listra, oke? Mereka tiba di kota Listra, lalu mereka mulai berkhotbah dan mulai menceritakan bagaimana Tuhan Yesus. Ketika itu mereka melihat ada seorang laki-laki yang tidak dapat berjalan sejak lahir. Namanya lumpuh, istilahnya lumpuh. Jadi dari lahir, ketika dia lahir dari bayi nih, keluar dari rahim ibunya, dia nggak bisa berjalan. Kasihan ya adik-adik ya, adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik masih bisa berjalan sampai saat ini. Bersyukur karena di luar sana juga banyak orang seperti anak laki-laki ini yang tidak bisa berjalan sejak lahir. Kasihan ya. Jadi adik-adik harus bersyukur. Jadi dia melihat seorang laki-laki yang tidak bisa berjalan sejak lahir. Lalu kakak tunjukin nih gambar ini. Ini kota Listra. Oke. Ini si Saulus dan ini si seorang anak laki-laki itu. Bisa lihat? Nah, dia nggak bisa berjalan, jadi dia hanya bisa duduk. Kita lanjutin. Jadi waktu itu Saulus memerintahkan untuk orang yang tidak bisa berjalan itu, memerintahkan dia untuk berdiri. Kira-kira bisa nggak? Kan nggak bisa jalan, tapi kok Saulus memerintahkan dia untuk berdiri ya? Kira-kira bisa atau enggak? Tapi karena seorang anak laki-laki itu turut alias taat, dia percaya kalau misalnya ada yang bisa menyembuhkan dia, akhirnya dia berdiri. Dan tahu adik-adik apa yang terjadi? Iya betul, seorang anak laki-laki tadi bisa berdiri, bahkan melompat. Wah, puji Tuhan. Lalu dia mulai berterima kasih kepada Saulus dan Barnabas. Lalu Saulus dan Barnabas bilang, yang menyembuhkan engkau bukanlah kami, tapi Tuhan Yesus. Maka mulai saat itu anak yang tadinya tidak bisa berjalan itu mulai percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong mereka. Wow, puji Tuhan banget ya adik-adik. Akhirnya Saulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan mereka untuk menceritakan tentang cerita Tuhan Yesus lagi. Oke, gimana nih cerita tentang Saulus dan Barnabas lagi? Apa yang bisa adik-adik bisa contoh dari cerita ini? Ayo. Mereka tetap melanjutkan untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus, walaupun mereka ingin diserang, bahkan dihentikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti selalu menolong mereka. Begitu juga dengan adik-adik, walaupun adik-adik sedang di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, adik-adik harus sabar ya. Tuhan Yesus pasti tolong. Kalau corona ini pasti bakalan segera berakhir. Ada amin adik-adik? Amin. Oke, sekian ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sekarang tiba saatnya untuk kelas sedang dan besar mendengarkan firman Tuhan, karena sebelumnya kelas kecil sudah dijelaskan oleh Kak Tania. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kakak ulangi, dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di sini pembacaan perikop ayat hari ini. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah sukacita. Coba kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Sukacita. Nah, tadi kita udah baca kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah di perikop sebelumnya kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu di sini Yohanes menuliskan kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan cara yang spontan. Pada malam hari itu, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka mengunci ruangan itu dan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Mereka terkejut dong, tetapi kedatangan Yesus kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya itu memberikan sukacita bagi mereka. Seketika ketakutan, pertanyaan, kekhawatiran mereka hilang. Nah, mereka bersukacita dan kekhawatiran mereka hilang. Kenapa? Iya, karena mereka melihat sendiri bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Dan yang kedua, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan, mereka lagi merasa takut, lalu Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah adik-adik, apa aja sih alasan adik-adik bersukacita? Karena mendapat kado kak, apalagi mendapat hadiah, mendapat penghargaan, mendapatkan uang, dan apapun. Semua itu adalah bentuk sukacita yang adik-adik rasakan. Ada banyak alasan kita untuk tetap bersukacita. Salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini. Walaupun hari ini kita belum bisa bergereja seperti biasanya, tapi adik-adik harus tetap bersukacita karena kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah. Nah, adik-adik, hari ini, perikop hari ini mengajarkan kita arti sukacita yang sesungguhnya. Sukacita adalah perasaan bahagia tanpa adanya ketakutan. Perasaan damai tanpa adanya kekhawatiran. Sama seperti kisah murid-murid Yesus yang bersukacita karena mereka melihat kemenangan Yesus mengalahkan kematian. Mereka akhirnya percaya bahwa firman itu hidup walaupun mengalami kematian. Nah adik-adik, sukacita itu tidak selalu berbicara soal mendapatkan. Seperti yang tadi adik-adik udah bilang, mendapatkan kado, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Tetapi seperti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan untuk kita, Yesus mati di kayu salib, memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga ada banyak alasan untuk kita dapat melakukan, memberikan sukacita kepada sesama kita. Seperti memberi pertolongan, mendoakan, lalu berbagi, bahkan mengampuni, sama seperti yang tadi kita baca di ayat 23 ini. Hidup yang seperti itu, ketika kita menjalankan hal yang diperintahkan oleh Tuhan, membuat kita hidup damai dan penuh dengan sukacita. Siapa adik-adik di sini yang hidupnya mau berkelimpahan sukacita? Ya, kakak juga pengen. Maka adik-adik, yuk kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sukacitaku adalah memberikan yang terbaik bagi
sesamaku. Coba kita sebutin sama-sama ya. Sukacitaku adalah memberikan yang terbaik bagi sesamaku. Kita ulang. 1, 2, 3. Sukacitaku adalah memberikan yang terbaik bagi sesamaku. Maka dari itu yuk adik-adik, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan bersukacitalah selalu, biarlah sukacitamu juga dirasakan oleh sesamamu. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan dapat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang terus bersukacita dan dapat memberikan sukacita kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, saatnya kita mengakhiri ibadah kita akan mensyukur aku anak belajar. Oke adik-adik, kita akan berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu
dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita adik-adik sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.